warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Purwanti. Saya dari kelas 1A, NIM 22601026. Saya dari Prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan. Baik, video kali ini kita akan membahas tentang siklus Krebs yang merupakan tahap ketiga dari proses aerob. Siklus Krebs atau sering dikenal dengan siklus asam sitrat. Kenapa disebut dengan siklus Krebs? Karena sebagai suatu bentuk penghargaan Hans Krebs, seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman, yang menemukan siklus asam Krebs ini. Siklus Krebs terbagi menjadi 8. Pada tahap yang pertama, asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon yang merupakan hasil dari dikarbon aksilodatif akan mengalami densasi bersamaan dengan senyawa aksolasetat memiliki 4 atom karbon sehingga antara siklus atom asetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam vitamin ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama siklus ini, dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Enzim yang berperan pada tahap pertama ini adalah sintase. Selanjutnya pada tahap kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6 karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomensasi atau perubahan dari satu senyawa menjadi satu senyawa lain yang masih memiliki satu rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O. Prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun pada saat ini yang terjadi proses bahan molekul air. Prosesnya juga dikenal sebagai dehidrasi. Proses perubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim ekoletase. Baik, selanjutnya pada tahap ketiga, isolitrat memiliki 6 karbon akan berubah menjadi alfa ketogulatrat yang memiliki 5 atom karbon sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+ sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Tahap keempat, alfa ketoguitral memiliki 5 atom karbon yang akan diubah menjadi suksini koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida pula. Selain itu, tahap ini pula terjadi redaksi NAD+ sehingga membentuk NADH yang tadi. Karena tahap ini terjadi perubahan dari difaketoguletrat menjadi suksinil, membentuk suksinil CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alfa ketogural dehidronase. Tahap yang kelima, suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah pula menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom beberapa reaksi, yaitu losepat, ini inorganik atau P1 akon. Berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A pada siklus sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GPP. Namun pada beberapa sel fosfat yang membentuk GPP akan ditransfer langsung ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik, GTP dan ATP keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah suksini CoA sinase. Tahap yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat
yang memiliki 4 atom karbon pula. Nah, pada tahap kali ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD, membentuk FADH2 kali enzim yang berperan adalah suksinat dihidrogenase. Baik, selanjutnya ada tahap ketujuh. Terjadi perubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2D yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya ke malat. Selanjutnya ke-8 ada yaitu malat akan diubah kembali menjadi aksolesetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH berasal dari NADH+. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah malat, dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH, 2 ATP. Berarti dalam siklus Krebs ini menghasilkan yaitu 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang siklus Krebs atau siklus asam citrats. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.